Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli Taurat selalu saja ingin mencobai Yesus. Dalam perikop ini muncul pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus. Perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sebenarnya apa yang mereka harapkan dari Yesus dengan pertanyaan semacam ini? Apakah mereka berharap bahwa Yesus keseleo lidah dan lalu mengatakan bahwa hukum Taurat yang jumlahnya mencapai 613 banyaknya itu tidak penting, sehingga Yesus kemudian bisa dicap sebagai penista agama? Ataukah supaya mereka bisa mengetahui lebih jelas posisi Yesus dalam memahami Taurat, sehingga mereka dengan mudah bisa menggolongkan Yesus termasuk pengikut aliran keagamaan Yahudi yang mana? Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan mengatakan, yang terutama dalam hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih pada sesama. Juga dikatakan oleh Yesus, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan jawaban ini, keseluruhan hukum Taurat yang ada itu tetap dianggap penting oleh Yesus. Tidak dibatalkan atau digantikan dengan kedua hukum ini. Keseluruhan hukum Taurat tersebut terpadu dalam dua hukum ini. Yesus menegaskan bahwa mengasihi merupakan rangkuman seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Peraturan yang mengharuskan ini dan itu, tidak boleh ini dan itu, dirangkum secara padat dengan perintah mengasihi. Kasih itulah yang harusnya menjadi kesadaran manusia, kita yang adalah makhluk yang bisa berpikir dan merasakan ini. Mengasihi dan dikasihi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, atau juga lebih luasnya setiap makhluk hidup. Dalam levelnya masing-masing, setiap makhluk hidup mempunyai dimensi itu. Pada manusia, mengasihi dan dikasihi adalah nilai luhur yang universal, yang didasari dengan kesadaran diri untuk bertindak dan merasakan. Tanpa nilai itu, manusia akan menjadi kering, cenderung brutal, dan antisosial. Ada begitu banyak ungkapan dan pengertian kasih. Namun yang jelas, perintah kasih ini ditujukan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mengasihi berarti menjadikan hidup ini menjadi berharga. Memandang orang lain juga sebagai yang berharga.
melihat lingkungan sekitar sebagai bagian dari dirinya. Belajar terus-menerus untuk mengasihi merupakan panggilan kita. Untuk membenci, kita tidak perlu belajar. Sebaliknya, untuk sanggup mengasihi, diperlukan proses yang panjang, berkelanjutan, dan dengan sikap hati yang jelas. Maka, perintah mengasihi senantiasa aktual bagi siapa saja dan kapan saja. Mengasihi tidak memandang warna apapun, tidak memandang kekayaan apapun, tidak memandang jabatan apapun. Sudah seharusnya mengasihi itu membebaskan. Ya, bisa jadi kasih itu menuntut pengorbanan. Bisa jadi mengasihi itu justru membuat sakit. Namun, berkorban karena kasih yang tulus tidak berhenti pada kesakitan, tetapi akan mendatangkan keselamatan.